Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Mukti dengan NIM C1D3210002. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Etika, Media, dan Public Sphere. Pertama, pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, artinya karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki kelompok atau individu, meliputi tindakan yang dilakukan benar atau salah, baik atau buruk. Jadi etika merupakan landasan dasar atau pertimbangan setiap perilaku manusia, termasuk bidang keilmuan. Etika mengalami perkembangan menjadi studi tentang kebiasaan manusia. Perkembangan tentang etika menjadi sebuah pelajaran tentang kebenaran atau tidak benar berdasarkan kodrat manusia. Selanjutnya ada tujuan etika. Tujuan etika itu dalam kehidupan sehari-hari menurut buku Etika Bisnis, Prinsip dan Relevansi, berikut tujuan sebagai berikut. Yang pertama, etika adalah sarana untuk berorientasi pada kehidupan manusia. Yang kedua, punya kedalaman sikap, bisa melatih kemandirian dan tanggung jawab untuk kehidupan. Yang ketiga, memberitahukan kepada orang lain bagaimana mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, memimpin pengembangan masyarakat menuju kehidupan yang damai, sejahtera, tertib, dan harmonis. Selanjutnya ada manfaat etika. Manfaat etika adalah yang pertama, seseorang memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, dipakai sebagai pedoman. Yang ketiga, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan organisasi. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keteraturan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kelima, menjadi kontrol sosial. Yang keenam, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, bisa melindungi hak anggota pekerja. Yang terakhir, bisa dipakai sebagai acuan untuk memecahkan masalah internal dan eksternal. Selanjutnya ada macam-macam etika. Motif dari buku Etika, Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, ada 3 macam etika yang harus dipahami untuk menentukan perilaku manusia. Berikut macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif adalah etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Macam etika ini berusaha secara kritis dan nasional untuk perilaku dan suatu nilai yang dikejar selama hidup. Yang kedua, etika normatif merupakan etika yang menetapkan pola perilaku ideal seharusnya dimiliki manusia dan memberikan nilai. Etika normatif memberikan norma sebagai dasar untuk tindakan yang akan diputuskan. Yang terakhir, mata etika atau metakata. Meta berasal dari bahasa Yunani yang artinya melebihi atau melampaui mata etika. Ini mempersoalkan tentang bahasa normatif sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan, kenyataan. Fokus mata etika ini pada arti khusus dan bahasa etika. Contoh etika. Etika ada dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan terus-menerus. Perilaku ini dapat dipakai di lingkungan sekolah dan di rumah. Berdasarkan pengembangannya, berikut contoh dalam masyarakat dan pribadi. Yang pertama ada etika perangai. Etika perangai adalah
adat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, waktu tertentu, dan daerah tertentu. Etika ini telah disepakati oleh kelompok sehingga menghasilkan penilaian seseorang dalam berperilaku. Etika moral menjelaskan tentang baik buruknya perilaku berdasarkan kodrat manusia. Jika etika ini dilanggar, maka menimbulkan kejahatan dan dampak buruk. Kebiasaan ini berkaitan dengan moral manusia. Contoh etika moral yaitu berkata jujur, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan pendapat, menyantuni anak yatim, membela kebenaran, dan keadilan. Etika pribadi. Etika pribadi ini berasal dari diri seseorang menjadi lebih baik. Misalnya, seorang pembisnis yang sukses dan kaya raya. Dia bisa menjadi orang yang sukses karena tidak lupa dirinya sebagai hamba Tuhan, sehingga berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik. Yang terakhir ada etika sosial. Etika sosial berhubungan dengan seseorang dengan lingkungan sosialnya. Contohnya seorang pejabat yang dipercaya untuk mengelola keuangan milik negara, tetapi dia melakukan korupsi sampai tidak dapat ditanggung jawab pada pemerintah. Etika ini bisa merusak nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Perbedaan etika dan etiket. Dalam buku Etika dan Filsafat Komunikasi membahas mengenai perbedaan etika dan etiket. Ada poin-poin penting terkait kata ini dalam perilaku manusia. Etiket merupakan perbuatan yang dilakukan kelompok atau seseorang, caranya memberi dan menunjukkan cara yang tepat untuk bertindak. Sedangkan etika berhubungan dengan suatu perbuatan yang bisa dilakukan atau tidak. Etika hanya berlaku dalam lingkungan sosial, sehingga berlaku ketika ada orang lain, sedangkan etika tidak memperhatikan orang lain. Ini kita masuk ke materi media. Pengertian media. Media merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin sekaligus memiliki bentuk jamak atau sering disebut dengan medium. Sementara itu, kata media secara harfiah memiliki arti perantara. Dalam hal ini, perantara yang dimaksud adalah adanya perantara antara sumber informasi atau pesan dan adanya penerima pesan atau informasi. Maka dari itu sering sekali kita melihat media yang ada di kehidupan sehari-hari seperti koran, artikel online, film, televisi, dan masih banyak lagi. Pengertian media menurut para ahli. Yang pertama menurut Leslie J. Briggs, media adalah alat yang dibentuk berupa wujud fisik yang biasanya digunakan pada saat menyampaikan isi materi. Leslie J. Briggs juga menyatakan kalau alat yang dimaksud seperti tape recorder, video recorder, gambar, kamera, televisi, grafik, dan komputer. Purnawati dan Eldawi. Purnawati dan Eldawi menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang bisa dipakai untuk memberikan pesan yang berasal dari pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga penerima pesan yang diterima dapat memenuhi perasaan, pikiran, dan perhatian siswa dan menciptakan kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya itu menurut Gagne, media adalah salah satu jenis komponen yang ada di dalam lingkungan para siswa, serta bisa meningkatkan minat untuk belajar. Menurut Sadiman menyatakan kalau media adalah berisi tentang berbagai macam hal yang biasanya dipakai untuk mengirim pesan atau informasi kepada penerima pesan, sehingga penerima pesan merasakan pikiran,
perhatian, dan minat dalam kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut Miyarso, media menurut Miyarso adalah berbagai macam sesuatu yang bisa berfungsi untuk memberikan pesan atau informasi yang di mana pesan tersebut bisa memenuhi perhatian, pikiran, dan keinginan para siswa untuk belajar. Menurut Robert Heinrich, media adalah suatu yang dapat membawa sebuah informasi atau pesan yang terjadi antara sumber pesan atau source dengan penerima informasi atau receiver. Fungsi media. Yang pertama, untuk memberikan sumber informasi dan pengetahuan. Yang kedua, untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan kemampuan indera manusia. Yang ketiga, sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan dengan lebih gampang. Yang kelima, untuk hiburan, relaksasi, dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial yang dialami seseorang. Yang keenam, pengawasan dan kontrol sosial tertentu. Yang ketujuh, mencari perhatian khalayak. Yang terakhir, memengaruhi khalayak. Jenis-jenis media. Jenis-jenis media itu ada media visual, adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Biasanya memanfaatkan alat proyeksi atau proyektor sebagai perantara. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk visual. Jenis media visual dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Keduanya bisa dikombinasikan atau digunakan salah satunya. Selain itu, fungsi media visual juga berguna untuk menarik perhatian, memperjelas materi yang disajikan, menggambarkan fakta yang mungkin dapat dengan mudah dicerna dan diingat dalam bentuk visual. Media audio. Media audio dapat digunakan untuk menyahirkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran, dilihat dari sifat pesan yang diterima. Media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbal atau bunyi-bunyi dan vokalisasi, contohnya seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Media audiovisual. Media audiovisual dapat menyampaikan suara dan gambar. Jenis media ini lebih menarik dibandingkan visual saja atau audio saja. Kombinasi untuk merangsang indera pendengaran dan penglihatan. Adapun media audiovisual dibedakan menjadi dua jenis, yaitu media audiovisual diam dan gerak. Salah satu contoh dari media audiovisual diam ialah TV, buku, dan halaman bersuara. Sementara untuk contoh media audiovisual gerak ialah film TV, gambaran bersuara, dan lain sebagainya. Public sphere. Ruang publik adalah area atau tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing permasalahan, baik permasalahan pribadi maupun kelompok. Areal ini dapat berupa ruang dalam dunia nyata ataupun dunia maya. Pembahasan mengenai ruang publik atau public sphere berawal dari pendapatan Jürgen Habermas pada tahun 1962. Dalam tulisannya yang kemudian diterjemahkan pada tahun 1997 berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere. Public sphere adalah ruang terjadinya berbagai diskusi,
dan debat publik mengenai suatu permasalahan publik di mana setiap individu sebagai bagian dari publik mempunyai porsi yang sama dalam pihak lain, sehingga tidak memunculkan hegemoni opini, namun menumbuhkan opini publik yang diharapkan akan membantu munculnya kebijakan publik yang adil. Pentingnya ruang publik atau public sphere. Pemanfaatan ruang publik adalah sebagai pengguna ruang publik, ruang yang melayani kebutuhan fisik, mental, memberikan pengetahuan kepada pengunjungnya, serta juga memberikan simpul dan sarana komunikasi pengikat sosial untuk menciptakan interaksi antar kelompok masyarakat. Menurut Carr, 1992. Ciri-ciri ruang publik yang saya anggap ideal. Yang pertama itu hijau. Sebagai manusia, kita terlalu terbiasa hidup di daerah urban atau yang abu-abu, coklat, dan hitam. Pemandangan sekitar kita hanyalah bangunan-bangunan besar tanpa makna dan estetika. Yang kedua ada milik publik. Namanya saja ruang publik. Tentu saja tanahnya harus dimiliki publik atau negara. Yang ketiga ada inklusif. Ruang publik sudah seharusnya bersifat inklusif, menerima siapapun tanpa peduli dia berduit, miskin, ganteng, jelek, jomblo, poligami, hetero, atau gay. Yang keempat yaitu nyaman. Ini sih sepertinya nggak usah dijelaskan. Ruang publik harusnya memberikan kenyamanan buat pengunjungnya. Dan terakhir, yang selanjutnya ada berguna. Nah, kegunaan yang saya maksud di sini adalah bergunanya ruang publik buat masyarakat yang ingin menggunakannya. Selanjutnya ada aman. Nah, ini syarat terakhir dan paling penting. Kamu ke ruang publik pastinya nggak pengen dicopet, diganggu pengamen, karbitan, atau dipalak preman. Itulah presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Jika tidak, saya akan tutup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.